Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fabel bersama Bu Lufti Nuraini Ismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fabel bersama Bu Lufti Nuraini Ismawati. Kebahasaan teks fabel, yang pertama, kata sandang si dan sang. Penulisan si dan sang yakni secara terpisah dengan kata-kata yang mengikuti ataupun kata-kata yang diikuti, serta ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Jadi, kata sandang si dan sang itu dipisah dari kata belakang yang mengikuti si dan sang itu. Contohnya, sang kerbau mengejek kepompong yang buruk yang tidak dapat pergi kemana-mana. Ini sang dipisah dari si kerbau. Kemudian, si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Si kepompong ini dipisah juga. Mengapa si kecil menjadi sangat pemalu? Tanya ayah. Itu contoh yang ketiga. Terus si-nya dipisah juga, tapi kecil. Kenapa kecil? Karena itu berada di tengah. Kemudian kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah orang yang terpandang di kampungnya. Si kecil, kenapa hurufnya besar? Karena kecil dan kancil adalah tokoh di situ. Dan si kancil dan si kecil itu, si-nya kecil. Kemudian, kata sifat emosi yang kuat adalah kata sifat yang berhubungan dengan perasaan. Contoh, kata sifat efek emosi lemah itu senang. Emosi kuatnya apa? Riang, gembira. Bila dirasakan, itu senang, itu hanya senang saja. Oh, saya senang. Kalau efek emosi yang kuat, itu biasanya saya merasa riang gembira, senang sekali. Jadi ada perbedaan emosi yang lemah dan emosi yang kuat. Sedih, misalnya sedih. Emosi lemahnya sedih. Itu, oh saya hanya sedih, aku sedih. Tapi kalau emosi yang kuat, itu merana. Merana itu sedih sekali. Jadi ada perbedaan antara kedua kata tersebut. Bila dirasakan secara konteks dan secara perasaan itu berbeda emosinya. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-cirinya antara lain A. Menggunakan tanda petik. B. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma. Pola susunannya, pengiring kemudian kutipan, kutipan kemudian pengiring, kutipan pengiring kemudian kutipan lagi. Bisa dilihat di contoh. Ini contoh kalimat langsung. Gajah berkata, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Ini yang pertama, setelah petik huruf pertama setelah petik itu huruf kapital. Huruf kapital. Kemudian ini pengiring. Gajah berkata itu pengiring. Aku akan pergi ke sekolah besok, itu adalah kutipannya. Tuh, kemudian ada tanda petik ya, tanda petik seperti ini, tanda petiknya. Nih. Kemudian contoh lagi, mau kemana kalian hari ini? Ini petik, berarti ini adalah kutipan. Tanya si Kijang pengiringnya. Dan ini jangan lupa setelah petik itu huruf kapital. Kemudian yang D, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Kalau misalnya ada dialog itu misalnya nama tokoh itu di titik 2 kemudian baru petik.
Yang E, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Jadi kalau tanda seru berarti itu adalah perintah. Kalau tanda tanya berarti menggunakan intonasi juga. Jadi ini ada aturan menulis kalimat langsung. Ya, 1. Bagian kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Yang kedua, tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya di sini, Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Itu benar, karena titiknya sebelum petik. Titik ini berada sebelum petik. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Itu salah kenapa? Karena titiknya berada setelah tanda petik. Jadi tanda petik itu adalah mengapit sebuah kutipan. Jadi misalnya ada tanda baca seru, tanda baca tanya, itu berada di sebelum kutipan. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Kata pengiring diakhiri dengan satu tanda koma. Seperti ini. Ada spasinya seperti ini. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Ini. Cukup dipelajari saja. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung antara lain tidak menggunakan tanda petik, dibaca dengan intonasi datar, terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh kalimat tidak langsung, yang pertama, Denny mengatakan bahwa saya harus membantunya menyelesaikan tugas. Hamid menanyakan tentang kapan ayahnya pulang kepada ibunya. Tria meminta agar dia diberikan mobil baru. Kakek Basir mengatakan bahwa ia ingin menanam kelengkeng. Itu adalah kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita atau memberitahukan. Penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, wah, bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. Jadi di dalam fabel itu juga terdapat penulisan kata seru karena tokoh itu biasanya ada dalam komplikasi itu ada klimaksnya. Nah, di klimaksnya tadi, misalnya tadi Kancil berteriak minta tolong, aduh, jatuh, sakit kakinya, misalnya seperti itu. Jadi di klimaksnya itu mesti ada kalimat serunya, kata-kata seru atau bisa ya seperti itu. Penggunaan kata depan pada fabel. Kata depan di, ke, pada, dari biasanya dipakai dalam teks fabel. Kata yang digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Jadi, dalam teks fabel itu biasanya terdapat kata depan yang digunakan apa? Yang digunakan kata keterangan di fabel itu keterangan tempat dan keterangan waktu biasanya. Contohnya ini, di sungai, di sekolah, pada siang hari, di dalam hutan, atau dari dalam rawa misalnya, dari dalam gua, seperti itu. Jadi di fabel itu biasanya latar keterangan, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Kemudian kata yang digunakan, kelompokan kata sambung dan kata depan banyak digunakan awal cerita, urutan kejadian berikutan, dan akhir cerita. Jadi, di dalam teks fabel itu terdapat hubungan waktu. Hubungan waktu yang menghubungkan antara kalimat satu kalimat yang lain ataupun paragraf satu paragraf yang lain. Misalnya ini, permulaan. Jadi,
Hubungan waktu menyatakan permulaan sejak, semenjak, sedari. Sejak saat itu, kancil, misalnya seperti itu. Ada hubungan waktu bersamaan. Kalau waktunya bersamaan itu bisa biasanya kancil sedang mencari makanan, sementara si semut sedang bermain dengan gajah misalnya seperti itu. Kemudian waktu berurutan itu digunakan kata-katanya antara lain bisa sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Jadi misalnya setelah si kancil itu kenyang menyantap makan siangnya, ia kemudian menghampiri si gajah yang sedang terlelap tidur, misalnya seperti itu. Jadi berurutan, ada urutannya. Kemudian waktu batas akhir, itu biasanya ada tulisan atau ada tanda-tanda kata, misalnya hingga akhirnya dan sampai. Itu waktu batas akhir. Jadi dalam fabel itu bisa terdapat ini, ada menyatakan permulaan, bersamaan, berurutan, batas akhir. Itu di dalam teks fabel itu ada kata-kata ini. Seperti ini. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Physical distancing.